Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Di materi kali ini tentang mengidentifikasi informasi materi tentang teks cerita sejarah. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, di dalam struktur teks cerita sejarah itu yang pertama ada bagian pengenalan situasi cerita atau disebut juga orientasi. Jadi biasanya orientasi ini terletak di awal dan juga berisi tentang pengenalan setting cerita, itu berupa waktu ceritanya, entah itu tahun, bulan, kemudian jam, terus tempat, peristiwa, tokoh, dan juga pengenalan hubungan antar tokoh. Nah, jadi biasanya untuk bagian orientasi ini berada di awal teks cerita sejarah. Oke, kita masuk ke contoh dari bagian pengenalan. Nah, ini adalah kutipan novel sejarah berjudul Gajah Mada Bergelut Dalam Tahta dan Angkara. Nah, ini contoh bagian pengenalan, bisa kalian lihat, kemudian kalian baca di slide ini. Dikenalkan peristiwa. Nah, jadi ada bagian di kalimat ketiga, kesedihan kali ini terjadi bagai pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Nah, di sini terdapat pengenalan situasi juga pengenalan waktu, yaitu kala itu tahun 1309. Kemudian pengenalan situasinya di sini ada rakyat yang berkumpul juga berdoa di sebuah pura yang bernama Purawaktra. Nah, ini bagian pengenalan atau orientasi. Kita masuk ke struktur yang kedua. Oke, bagian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Jadi pengungkapan peristiwa ini biasanya berisi tentang masalah atau awal mula masalah pertentangan atau kesukaran yang dialami para tokoh, terutama tokoh utamanya. Nah, jadi ini bagian pengungkapan peristiwa atau awal mula dari sebuah masalah yang dialami tokoh. Nah, ini adalah contoh dari pengungkapan peristiwa, bisa kalian baca di slide-nya. Di sini ketika bende Kiai Samudra dipukul bertalu, tangis serentak membuncah. Ayunan pada bende yang getar suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar bende dengan nada satu demi satu, namun berjarak sedikit lebih lama dari isyarat kebakaran, merupakan pertanda Sang Prabu mangkat. Nah, jadi di dalam paragraf ini diceritakan tentang kematian seorang raja. Jadi di sini ada Sang Prabu mangkat. Mangkat itu meninggal. Nah, jadi ada seorang raja yang meninggal. Nah, ini awal mula dari masalah atau kesukaran yang akan dialami tokohnya nanti. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, di sini ada yang namanya menuju konflik atau rising action. Nah, jadi menuju konflik ini adalah peningkatan situasi dari masalah atau kesukaran atau kesulitan yang dialami tokoh tadi. Nah, itu bagian menuju konflik. Jadi kalau yang tadi pengenalan peristiwa itu awal mula masalahnya, menuju konflik itu ketika masalahnya semakin sulit. Nah, ini contoh
dari menuju konflik atau rising action. Bisa kalian baca di dalam slide-nya. Sepeninggal Kalagemat Sriwijaya Negara, dengan segera muncul pertanyaan siapa yang akan naik tahta menggantikannya. Dua pewaris yang berwajah cantik itu memang bersih, tapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Persaingan amat tajam bakal terjadi. Nah, Kalagemat Sriwijaya Negara itu adalah gelar si raja tadi atau sang prabu yang meninggal tadi. Nah, setelah si raja meninggal tadi, muncul pertanyaan siapa yang akan naik tahta. Nah, di sini secara tidak langsung menuju konfliknya akan ada perebutan tahta untuk menggantikan si raja yang meninggal tadi. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada puncak konflik atau komplikasi, di mana bagian ini adalah bagian klimaksnya. Jadi bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal dalam menghadapi masalahnya. Nah, tadi kan awalnya untuk pengenalan masalah itu ketika sang prabu meninggal. Nah, kemudian ke menuju konfliknya adanya perebutan tahta atau pertanyaan siapa yang akan menggantikan sang raja. Nah, pada contoh puncak konflik bisa kalian baca di sini Enggon yang terbunuh di Balai Gringsing. Akan tetapi bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat itu membuat Gajah Mada penasaran. Apalagi yang terbunuh adalah Ajar Langse yang belum lama berpapasan dengannya. Nah, di bagian ini menceritakan karena perebutan tahta tadi adanya kekerasan atau pembunuhan yang terjadi. Nah, ini bagian puncak konflik di mana bisa kita lihat ya secara tersirat di sini tokohnya gagal menghadapi masalahnya. Nah, ini bagian puncak konflik. Oke, kita masuk ke bagian resolusi atau penyelesaian. Nah, ini adalah nasib atau kondisi akhir. Nah, di sebelumnya tadi kan di bagian sebelumnya di situ disebutkan kalau tokohnya gagal dalam menghadapi masalahnya. Nah, di sini ditentukan nasib akhir yang dialami tokoh utamanya. Nah, bisa kalian lihat di sini berita mengenai ditangkapnya pemimpin orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cepat menyebar. Ketika melintasi pasar Daksina, prajurit Bayangkara yang membawa pulang pimpinan pemberontak yang tertangkap di Karawatu, dengan segera berita itu menyebar ke penjuru kota. Nah, jadi di sini bagian perubahan nasibnya setelah adanya pembunuhan tadi, kemudian adanya beberapa fitnah atau makar. Nah, di sini ditangkaplah pimpinan dari orang-orang yang berniat melakukan makar atau fitnah terhadap berita yang menyebar di kerajaan di mana saat rajanya itu atau sang prabu tadi meninggal. Nah, ini contoh dari penyelesaian atau resolusi. Kemudian bagian terakhir itu ada koda. Jadi bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Nah, fungsinya itu sebagai penutup. Jadi bagian koda ini dimaksudkan untuk menyampaikan amanat atau pesan-pesan dari cerita tersebut gitu. Jadi kadang-kadang koda ini bisa ada, bisa juga tidak ada di dalam bagian teks cerita sejarah karena kadang-kadang ada penulis yang hanya mewakilkan
pesan tersebut kepada seorang tokoh atau juga melalui analisa kita sendiri sebagai pembaca. Jadi tidak disebutkan secara terang-terangan amanatnya apa atau pesannya apa di dalam cerita tersebut. Nah, itu untuk yang bagian koda. Jadi khusus bagian koda itu boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam struktur teks cerita sejarah. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.